Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah serta rekan-rekan teman sejawat SMP Negeri 1 Kota Magelang yang saya cintai dan saya banggakan. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di grup kedinasan bahwa pada siang hari ini saya juga Mbak Arti ini akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah yang merupakan salah satu dari program guru penggerak angkatan 8 ini. Bapak dan Ibu, terkait dengan diseminasi ini, maka pada kesempatan ini izinkan saya berbagi mengenai budaya positif di sekolah ini dari apa yang kami peroleh secara daring maupun tatap muka dari program guru penggerak, di mana pada kesempatan ini adalah merupakan aksi nyata kami. Jadi kami tidak hanya mempelajari berupa teori-teori dari modul saja, namun juga apa yang kami pahami dari apa yang kami peroleh setelah memaknai isi dari modul yang kami pelajari tersebut. Ini kami berupaya untuk mendiseminasikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bicara tentang tujuan pendidikan, tentang budaya positif di sekolah, maka kita menengok kembali tujuan pendidikan nasional kita yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20. Di depan ini tertulis bahwa pendidikan nasional ini adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan nasional ini juga kita mengacu pada visi pendidikan nasional, ya, pendidikan nasional Indonesia. Juga kita mengacu visi dari Kota Magelang, maju, sehat, dan bahagia. Beberapa waktu yang lalu kami juga berdiskusi dengan beberapa teman perwakilan dari teman-teman semua dan juga Bapak Kepala Sekolah yang didampingi pengajar praktik pada saat itu. Kita sudah melakukan diskusi untuk mengupdate visi SMP Negeri 1 Magelang yang kemudian kita sedikit merubah atau merevisi visi tersebut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional ini dan juga mengikuti regulasi perubahan kurikulum merdeka. Merdeka Belajar ini adalah konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi agen of change atau agen perubahan. Jadi para pemangku kepentingan tersebut ini meliputi siapa saja, di antaranya keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. Adapun tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Visi sekolah kita, Bapak Ibu, kita menengok kembali visi kita yang lama, takwa, unggul dalam prestasi, budaya, dan lingkungan asli. Lalu berdasarkan hasil diskusi kemarin, kita sedikit mengupdate dari visi kita saat ini. Jadi tidak hanya anak saja yang kita minta dalam yel-yel itu menyebutkan visi, tapi harapannya kita semua juga hafal dari visi sekolah kita. Karena apa? Karena proses pembelajaran di kelas yang kita lakukan itu tentunya endingnya mengarah pada visi sekolah di sini. Mengarah pada visi sekolah dan secara hierarki kalau kita tarik ke atas nanti sampai ke tujuan pendidikan nasional. Sehingga visi kita di sini menjadi takwa, cerdas, sehat, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang akan kami diseminasikan, yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi budaya itu adalah sebuah kebaikan memang. Jadi kalau keburukan itu bukan nilai-nilai yang buruk, itu bukan akan menjadi dibiasakan dan dibudayakan. Nah, bicara tentang budaya positif di sekolah di sini adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang harapannya ini berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian melakukan perubahan positif, ini kita mulai dari diri kita sendiri. Saya juga memulai dari diri saya sendiri. Kadang-kadang kita itu sangat sulit untuk menilai diri sendiri, ya, Bapak dan Ibu. Menilai orang lain itu sangatlah mudah. Namun kadang kita merefleksi diri kita sendiri itu sangat sulit, termasuk saya tentunya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, perubahan positif ini harapannya kita sebagai guru yang merupakan pamong yang akan menuntun anak-anak kita di sini, harapannya bisa menjadi tauladan, menjadi idola anak-anak, bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Sehingga harapannya tentunya proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu harapannya kita mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, sehingga proses pembelajaran itu berpihak pada anak, lebih memerdekakan anak, lebih memanusiakan manusia. Artinya kita tidak otoriter, begitu. Jadi kita ini sebagai pamong yang menuntun anak-anak tersebut sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif di sini akan mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Kalau kita mengutip pernyataan Diana Goosen, ya, dia berpendapat bahwa kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Segala sesuatu yang dilakukan anak-anak kita terkait disiplin, tanggung jawab dan sebagainya, itu adalah merupakan, kita berharap itu dilakukan anak-anak dalam muncul dari dalam dirinya, merupakan motivasi yang ada dari dalam dirinya. Mereka melakukan bukan karena terpaksa ataupun dipaksa, tetapi karena kesadaran diri. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal tersebut? Dulu kita pernah ada pendidikan karakter, ya. Nilai-nilai kebajikan universal di sini ini adalah nilai-nilai karakter yang dulu sempat mencapai 18 karakter, yang kemudian diciutkan lagi jadi PPK yang 5 pilar karakter. Kemudian saat ini berubah menjadi profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tersebut. Nah, ini adalah di antara nilai-nilai kebajikan universal, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa ingin tahu atau keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu yang berdasarkan pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, di sini ada 9 pilar karakter yang ada di depan Bapak dan Ibu. Ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan universal juga. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada kurikulum Merdeka itu yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi tersebut. Jadi 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang sebelumnya sempat dituliskan religius, kemudian diupdate menjadi ini. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, visi kita ini harapannya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Dan dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, maka kita menerapkan kurikulum Merdeka tadi, sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar yang tadi sudah saya tampilkan slide-nya di depan. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu, jadi dalam rangka membangun SDM yang unggul, ya, kemudian merupakan pelajar sepanjang hayat. Jadi harapannya anak-anak kita ini nanti tertanam dalam dirinya konsep belajar sepanjang hayat, lifelong learning, ya. Jadi selalu belajar
tidak pernah berhenti belajar. Termasuk profesi kita sebagai guru, Bapak dan Ibu, kita tidak boleh stagnan, kita puas dengan apa yang ada pada diri kita. Kompetensi-kompetensi kita pun harus selalu kita update, juga mengikuti regulasi-regulasi perubahan terkini. Jadi di kebijakan Merdeka Belajar ini tentu saja yang utama adalah penguatan karakter yang ada di dalam dimensi profil belajar Pancasila tersebut. Bapak dan Ibu, kalau kita mengadopsi pemikiran dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara di sini, tujuan pendidikan kita lihat menurut beliau itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tentunya juga selaras dengan tujuan pendidikan nasional kita. Nah, kita sebagai guru di sini dalam proses menuntun, ini harapannya anak diberi kebebasan. Namun kita sebagai pendidik, sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak ini tidak kehilangan arah, artinya diberi kebebasan itu tidak lantas anak-anak bisa dengan seenak hatinya begitu. Tetap saja kita sebagai pamong di sini dapat memberikan tuntunan agar anak ini dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Karakter baik yang tumbuh ini adalah kesadaran. Jadi bukan karena terpaksa ataupun karena dipaksa. Nah, ini PR bagi kita bagaimana menumbuhkan kesadaran diri. Ini adalah tugas berat buat kita semua. Karena apa? Karena kita tidak menutup mata bahwa selama ini yang kerap muncul di lingkungan kita di sekolah itu adalah terkait dengan membangun karakter ini. Kita sering memunculkan hukuman, kemudian penghargaan. Kita memacunya seperti itu. Jadi ketika anak melanggar aturan, maka ada hukuman di situ. Kemudian untuk memotivasi anak melakukan kebaikan dan juga meraih prestasinya, kita memberikan reward, penghargaan. Nah, ini ternyata ketika kami mendalami konsep daripada yang ada dalam modul-modul yang ada di program Guru Penggerak ini, ternyata kita diarahkan bagaimana untuk meminimalkan ya atau menghindari hukuman di dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan yang ada di sekolah, sehingga nanti muncul bagaimana membangun keyakinan kelas, bagaimana membangun kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Jadi aturan-aturan yang ada, tata tertib yang ada itu tetap kita buat, tetapi bagaimana kita breakdown lagi aturan tersebut menjadi sebuah kesepakatan, baik itu kesepakatan di kelas maupun kesepakatan di sekolah, sehingga tidak terjadi misalnya begini, ada anak pada saat hari Senin yang seharusnya dia menggunakan sepatu hitam, kaos kaki putih, tetapi dia menggunakan sepatu yang warnanya lain. Nah, pada saat itu maka si anak ini dihukum dengan berdiri di sebelah bapak ibu guru, misalnya seperti itu, gitu. Itu termasuk hukuman tentunya. Nah, yang seperti ini yang hukuman seperti itu yang harapannya mulai kita hilangkan, kita ganti dengan restitusi. Itu nanti kita masuk ke sana. Kita mulai di pembuka ini dulu. Lalu kita juga dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila itu harapannya di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat kita kontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter anak-anak kita sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kita. Nah, ini Bapak dan Ibu. Untuk nilai religius, kemarin Pak Wali Kota itu mencanangkan toleransi, begitu ya, beliau sampai studi banding ke daerah Kalimantan sana dalam rangka membangun toleransi antar umat beragama, ya. Toleransi itu tidak hanya antar agama tapi juga ras, ya, termasuk konteks yang ada di alun-alun itu menunjukkan bahwa
agama yang lain pun bisa hidup rukun berdampingan begitu. Nah, nilai-nilai religius di sini yang sudah ditanamkan pada teman-teman kita dari Bapak Ibu guru agama maupun PKN terkait dengan budi pekerti, nilai religius. Kita ada kegiatan tulis suci, membaca Al-Quran setiap pagi selama 15 menit, kajian kita bagi yang beragama lain. Ini juga dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai nasionalisme termasuk upacara bendera di sini, jadi anak-anak ditanamkan nilai nasionalisme melalui upacara rutin setiap hari Senin. Kemudian nilai berpendidikan global melalui kegiatan P5, penguatan profil pelajar Pancasila yang kemarin kita sudah melakukan itu di kelas 7, yang saat ini mereka naik kelas 8. Ada tema kewirausahaan, kemudian tema yang sudah kita pilih kemarin sudah 3 tema, sudah 3 tema yang sudah kita lakukan. Itu pun dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, dalam rangka mewujudkan budaya positif tadi, di mana budaya positif itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu kalau sekarang di guru-guru merdeka itu ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Perlu adanya disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif tadi. Kemudian ada motivasi untuk melakukan disiplin positif dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, kalau kita mengutip dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka di cetakan kelima pada halaman 470. Bunyinya seperti ini: di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seorang yang memiliki disiplin diri, ini kita lihat, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini, jadi murid yang memiliki disiplin positif ini akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu kita sebagai guru di sini, sebagai pendidik, tentunya membimbing siswa kita untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Tentunya ini dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, siswa dalam melakukan disiplin positif ini tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Dan bagaimana upaya kita bahwa motivasi itu adalah yang paling baik adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Menurut Diane Gosen lagi dalam bukunya Restructuring School Discipline ini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi dia melakukan sesuatu, ya itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau dia telat, dia takut dihukum, begitu. Ya, jadi dia melakukan datang tepat waktu itu bukan karena kesadarannya, tetapi dia menghindari hukuman agar tidak mendapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi misalnya gini, kesiswaan nih memberi penghargaan kepada anak-anak yang selalu datang tepat waktu misalnya, ya. Nah, motivasi si anak ini dia karena ada mengharapkan pujian atau imbalan. Nah, lalu yang ketiga, dia melakukan itu tadi, dia datang tepat waktu dan tidak terlambat itu
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harapannya kita sebagai pamong ini bisa membuat anak-anak itu melakukan sesuatu tindakan itu karena motivasi yang ketiga, bukan yang pertama dan kedua, tetapi yang ketiga. Ya, tetapi sebetulnya kita juga tidak menutup mata anak-anak itu rajin belajar, tertib mengikuti pelajaran. Motivasinya dia ingin mendapat nilai yang baik, ya, seperti itu. Atau dia takut nanti kalau tidak menyimak dengan baik dihukum sama gurunya. Kamu dari tadi nggak nyimak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita bagaimana menggeser kedua motivasi di atas itu menjadi motivasi yang ketiga. Jadi bagaimana itu kesadaran yang ada pada dirinya, termasuk geli suci. Kalau nggak ada yang ngawasin, ya, dia tidak melakukan kegiatan pembiasaan itu. Tapi ketika gurunya yang mengawasi lewat, dia baru cepat-cepat akan membaca geli suci itu tadi. Artinya dia melakukan kegiatan geli suci itu tadi, motivasinya karena dia takut kalau dihukum kalau dia tidak melakukan, atau dia ingin mendapat penghargaan. Belum, karena tertanam dalam dirinya sebuah kesadaran untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid kita ini adalah motivasi yang nomor 3 yang seperti saya sampaikan itu. Harapannya apa? Harapannya dengan motivasi intrinsik ini dia akan melakukan sebuah tindakan itu dalam jangka panjang. Contoh gini, yang paling gampang misalnya di Akmil, ya, anak-anak taruna Akmil itu nggak boleh merokok di dalam kelas. Nah, ketika pamong-pamong yang ada di Akmil itu berhasil mengarahkan pada yang nomor 3, dia melakukan tidak merokok itu karena kesadaran dirinya. Setelah dia lulus dari Akmil pun dia nggak akan merokok. Tapi ketika motivasinya itu yang pertama, atau supaya dia bisa jadi lulusan terbaik Akmil, maka motivasi 1 dan 2 yang dia lakukan ketika dia lulus, maka karena itu tidak ada larangan lagi di situ, ya, tidak ada hukuman, dia sudah merdeka tidak lulus, maka dia merokok. Nah, itu. Nah, harapannya apa? Mengapa kita diarahkan agar bagaimana caranya kita membangun bahwa anak-anak itu membangun kesadaran yang ada pada diri anak itu, dia melakukan itu karena kesadaran yang ada pada dirinya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana seperti yang pernah disampaikan pada Pak Budi, bahwa sebagai guru itu kita melakukan tugas kita mengajar dengan hati. Jadi kita harus bisa-bisa menyelipkan nilai-nilai kebajikan universal itu dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, saat ini di kelas 9 itu saya mengajar sistem reproduksi. Nah, di sini ada nilai yang saya tanamkan pada anak, bahwa proses reproduksi pada manusia itu tidak sama dengan hewan, okay? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling tinggi harkat dan martabatnya, sehingga dia harus menjaga harga diri dan kehormatannya. Nah, di sini, sehingga proses reproduksi pada manusia itu baru boleh dilakukan dengan pasangan halalnya, yang muslim setelah menikah, ijab kabul, yang Kristen setelah pemberkatan di gereja. Ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, ini. Nah, di sini kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Karena apa? Kita katakan pada anak, Bapak dan Ibu di rumah, Bapak dan Ibu guru di sekolah, ini tidak bisa setiap saat mengawal anak-anak. Nah, bagaimana caranya bahwa mereka itu dari dalam dirinya muncul kesadaran bahwa mereka harus punya batasan-batasan. Bagaimana berperilaku dengan teman lain jenis. Ada batasan-batasan yang mereka pegang teguh. Seorang wanita harus menjaga harga diri dan kehormatannya. Mahkotanya nanti dia persembahkan pada pasangan halalnya. Nah, pada saat itu sudah menyelipkan nilai-nilai kebajikan universal pada anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga dia punya benteng yang kuat, ya.
Nah ini saya sampaikan pada anak-anak. Jadilah anak perempuan itu seperti barang mahal yang dipajang di etalase. Jadi orang cuma bisa melihat speknya, bisa melihat fitur-fiturnya. Kalau sudah cocok, oke dibeli, baru segelnya boleh dibuka, boleh diinstal kalau itu HP yang mahal. Tidak seperti sepatu yang murahan yang dijual di pasar. Ya, setiap orang mau beli boleh coba dulu. Sudah dicoba-coba nggak jadi dibeli. Nah ini seperti ini. Sehingga apa? Ada nilai-nilai yang kita tanamkan pada anak-anak. Jadi jangan mau nanti awalnya pegangan tangan lalu pegang-pegang yang lain dan akhirnya bisa terjadi hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah ini bagaimana kita membangun kesadaran yang ada pada diri anak, sehingga kita nggak terus nguntit anak supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah ini contoh yang gampang saja. Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu melakukan tindakan yang dia lakukan ini pada dasarnya sebetulnya ya ini adalah dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, ya kebutuhan dasar manusia. Nah ada beberapa kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita yang ada di sebelah ini, yang sudah saya tampilkan 4 tersebut, yaitu bertahan hidup atau survival, lalu cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ini adalah yang mendasari kita melakukan sebuah tindakan. Begitu juga anak-anak kita. Nah, ketika seorang murid kita melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga dia cari perhatian. Ya, jadi misal begini Bapak dan Ibu, ya di kelas, di kelas itu ada anak yang nampak di kelas bahwa dia itu rajin begitu ya. Kemudian kalau ulangan nilainya sih bagus-bagus. Ya, dia juga patuh disiplin begitu. Nah, sehingga dia ini sering mendapat pujian dari kita. Tetapi ada anak yang kalau ulangan nilainya jelek, kemudian dia juga sering melanggar aturan-aturan kelas, sekolah gitu ya. Nah, sehingga dia ini melakukan kegiatan itu sebetulnya dalam rangka dia cari perhatian, ya dalam rangka cari perhatian. Ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di sini. Nah, sehingga di sini Bapak dan Ibu, tentu saja kita sebagai pendidik ini adalah 5 peran yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser, ya. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua dalam melakukan kontrol, ya, melakukan kontrol bagaimana anak-anak itu bersikap dan berperilaku. Kelima posisi kontrol ini yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, satu persatu ini saya perlihatkan Bapak dan Ibu. Ketika kita memposisikan kita sebagai di posisi kontrol, di sini posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Nah ini yang tidak diharapkan, ya. Ini tidak terjadi sebagai penghukum ini bagaimana caranya kita paling tidak kita minimalkan ataupun kita hilangkan. Kalau dihilangkan sih menurut saya pribadi, sebetulnya saya pernah juga berdiskusi di kelas bahwa hukuman itu sebetulnya juga bagian dari pendidikan. Karena kan anak itu tidak sama. Ono sing beler banget gitu ya. Anak-anak kita itu unik. Mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika kita dihadapkan pada anak yang sulit gitu ya. Misalnya kok kita melakukan proses pendekatan yang lemah lembut begitu, sehingga bagaimana kita menghindari hukuman fisik dan hukuman verbal ini, ya.
pada suatu ketika pasti kita akan dihadapkan pada anak yang sulit begitu. Kita lakukan pendekatan tertentu, sehingga muncul biasanya yang paling gampang itu adalah kita meninggikan suara kita, ya. Dan di sini sebagai profesi guru tentunya termasuk saya sendiri ini mengurut dada bagaimana caranya kita supaya kesabaran kita itu seluas samudra Bapak dan Ibu. Ini di sini. Jadi tuntutannya berat sekali ternyata profesi guru itu. Nah, sebagai penghukum ini biasanya dia akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru merupakan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan sekolah atau patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, ini kadang-kadang muncul kalimat-kalimat seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ya, sehingga kalau meskipun sebetulnya di lembaga-lembaga pendidikan kedinasan, ya, penghukum ini masih, karena kalau hukuman itu banyak. Di militer itu contohnya jongkok kamu, push up, lari keliling lapangan 10 kali. Itu adalah dampak dari ketika si anak, ya, peserta didik itu tidak melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Itu seperti itu. Itu posisi penghukum. Nah, posisi ini harapannya ini tidak muncul lagi pada kita sebagai pendidik. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi si anak ini dibuat bagaimana dia merasa tindakan yang dia lakukan itu salah, sehingga dia merasa bersalah sekali, begitu seperti itu. Ini posisi kontrol yang kedua, ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, ya, karena dia merasa bersalah. Mungkin bisa merasa tidak berharga, direndahkan, karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, ya. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Namun pada kondisi tertentu posisi membuat rasa bersalah ini bisa saja muncul, ya, dalam keseharian kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Posisi teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Katanya ketika kita satu frekuensi dengan anak itu, maka akan lebih mudah, ya, untuk menjalin komunikasi dengan anak, ya. Jadi ada guru yang memposisikan seperti ini, seperti teman. Jadi kita friend gitu, ya. Jadi anak-anak ini sehingga dia tidak memposisikan dirinya sebagai guru dan murid gitu, tetapi sebagai teman. Nah, ini biasanya anak-anak senang dengan guru yang seperti ini, ya, yang friendly gini. Anak-anak senang, kita friend gitu, ya. Nah, tetapi ada lemahnya juga. Kadang-kadang gurunya jadi kurang punya power gitu ketika kita memposisikan sebagai teman. Tapi ini juga bisa muncul posisi ini ketika kita melakukan pendekatan tertentu pada anak. Nah, pada posisi ini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, ya, misalnya gurunya itu sangat humoris, ya, untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantulah demi bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Jadi artinya
tidak ada jarak yang begitu jauh, tidak ada kesenjangan yang jauh antara guru dan murid gitu, friendly di sini. Nah, hal negatifnya dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan merasa kecewa. Saya pikir bapak atau ibu ini ya adalah teman saya gitu ya, bisa membantu saya gitu. Jadi merasa dikecewakan, dia tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul ini adalah hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dia merasa dekat dengan guru tersebut tapi tidak dengan yang lain. Sebagai monitor atau pemantau, ini sangat penting Bapak dan Ibu. Monitor atau pemantau, misalnya gini, anak-anak ini ketika kita masuk kelas di jam pertama, kita lihat kelas itu kok kotor. Di sini kita sudah memposisikan kita sebagai pemantau. Ini kelasnya nggak dipiketin ya anak-anak. Siapa yang tugas piket hari ini? Kok kelasnya kotor gitu? Artinya di sini kita sudah memposisikan diri sebagai pemantau. Ada kepedulian kita, ya. Nah, lalu apa di sini sebagai pemantau di sini berdasarkan kepada aturan-aturan dan konsekuensi dengan kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya ya, misalnya gini, tadi contohnya dia ada anak yang tidak piket, kelasnya kotor. Nah ini kita sudah melakukan posisi sebagai pemantau. Lalu misalnya itu sudah menjadi sebuah kesepakatan kelas, si A, si B, si C ini dia piketnya hari apa, artinya ketika dia tidak piket, ini tentunya wali kelas bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak. Kalau yang piket hari ini tidak piket, konsekuensinya apa? Begitu. Ini yang mulai dibangun oleh para wali kelas sekarang. Bagaimana membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, posisi monitor atau pemantau ini sejalan dengan teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi jangan sampai kita tidak peduli, Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu tadi beberapa posisi kontrol kita sebagai guru, okay. Lalu poin penting yang dapat segera kita terapkan di kelas agar proses pembelajaran yang dilakukan ini mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Maka yang pertama kita merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal bagi yang sudah kurikulum merdeka di kelas 7 dan 8 di sini posisikan sebagai teman. Tapi ini juga bisa muncul posisi ini ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan tertentu pada anak. Nah, pada posisi ini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, ya, misalnya gurunya itu sangat humoris, ya, untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Jadi artinya tidak ada jarak yang begitu jauh, tidak ada kesenjangan yang jauh antara guru dan murid gitu, friendly di sini. Nah, hal negatifnya dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan merasa kecewa. Saya pikir Bapak atau Ibu ini ya adalah teman saya begitu ya, bisa membantu saya gitu. Jadi merasa dikecewakan, dia tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul ini adalah hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dia merasa dekat dengan guru tersebut tapi tidak dengan yang lain. Nah ini sebagai monitor atau pemantau, ini sangat penting Bapak dan Ibu. Monitor atau pemantau, okay. Misalnya gini, anak-anak ini ketika kita masuk kelas di jam pertama, kita lihat kelas itu kok kotor. Di sini kita sudah memposisikan kita sebagai pemantau. Ini kelasnya nggak dipiketin ya anak-anak. Siapa yang tugas piket hari ini? Kok kelasnya kotor gitu? Artinya di sini kita sudah memposisikan diri sebagai pemantau. Ada kepedulian kita, ya. Nah, lalu apa di sini sebagai pemantau di sini berdasarkan kepada aturan-aturan dan konsekuensi dengan
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya ya, misalnya gini, tadi contohnya dia ada anak yang tidak piket, kelasnya kotor. Nah ini kita sudah melakukan posisi sebagai pemantau. Lalu misalnya itu sudah menjadi sebuah kesepakatan kelas, si A, si B, si C ini dia piketnya hari apa, artinya ketika dia tidak piket, ini tentunya wali kelas bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak. Kalau yang piket hari ini tidak piket, konsekuensinya apa? Begitu. Ini yang mulai dibangun oleh para wali kelas sekarang. Bagaimana membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, posisi monitor atau pemantau ini sejalan dengan teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi jangan sampai kita tidak peduli, Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu tadi beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Okay. Lalu poin penting yang dapat segera kita terapkan di kelas agar proses pembelajaran yang dilakukan ini mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Maka yang pertama, kita merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal bagi yang sudah kurikulum merdeka di kelas 7 dan 8 di sini. Kemudian kita hendaknya lebih mengenali karakteristik siswa dan latar belakangnya. Ya, ini sangat penting, terutama wali kelas. Sehingga tadi ketika anak melakukan sesuatu, ya, kita akan mempelajari dulu apa alasan dia bertindak demikian. Tidak lalu menghakimi atau bahkan memberi hukuman. Nah itu yang harus kita hindarkan, memberi hukuman. Mengenali gaya belajar anak dan karakteristik materi esensial. Kalau materinya, karakteristiknya mungkin menuntut sebuah itu abstrak sifatnya, kita harus lebih menggunakan audio visual dan sebagainya. Jadi ini kita sesuaikan dengan modul yang kita buat. Membuat kesepakatan belajar di kelas. Tidak hanya wali kelas, guru mapel pun bisa membuat kesepakatan. Kemarin saya sudah mulai di awal itu saya buat kesepakatan dengan anak-anak, mulai dari kelas paralel yang saya ambil pertama sampai dengan akhir saya tayangkan. Ini kesepakatan dengan kelas yang lain, apakah kamu setuju atau ada yang mau kamu tambahkan, seperti itu. Sehingga nanti ketika dia tidak berkomitmen dengan kesepakatan itu, dia akan merasa sendiri, ya. Jadi dengan kesepakatan yang dibuat itu muncul kesadaran yang ada pada diri anak tersebut ketika dia tidak berkomitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Menerapkan proses pembelajaran yang menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Nah ini sebetulnya butuh, untuk menyampaikan ini butuh satu sesi tersendiri Bapak dan Ibu. Okay? Kemudian menerapkan kearifan budaya lokal dalam proses pembelajaran, tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada anak. Nah Bapak dan Ibu, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru harus memiliki nilai yang pertama, berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Dan peran kita sebagai guru, tidak hanya guru penggerak, ini harapannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Kita mampu mengelola kelas, kita punya power sebagai seorang pendidik, sehingga proses pembelajaran itu yang kita lakukan di kelas bisa tercipta sebuah proses pembelajaran bermakna. Kemudian kita juga bisa menggerakkan komunitas praktisi. Ini lewat MGMP sekolah maupun di MGMP di tingkat kota, menjadi koas bagi guru lain, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru senior, ini mungkin bagi teman-teman yang baru awal di sini, ya, yang mungkin kemarin baru saja masuk P3K ataupun yang baru saja kemarin dikukuhkan jabatan fungsionalnya. Nah ini Bapak Ibu yang senior bisa menjadi koas bagi guru lain, ataupun Bapak Ibu yang memang dibekali
pelatihan-pelatihan, termasuk dia mengikuti TOT dan sebagainya, tentunya dia wajib menjadi koas bagi guru lain. Mendorong kolaborasi antar guru ini sangat penting Bapak dan Ibu. Dan kalau kita lihat kolaborasi ini sudah sangat terjalin baik, meskipun saya juga merasa ternyata ada beberapa juga yang sama juga seperti anak, kadang ada juga beberapa guru yang karena sesuatu dan lain hal ini kita menjadi sulit untuk berkolaborasi. Nah, harapannya kolaborasi ini akan terjalin dalam program-program sekolah yang sudah kita susun bersama. Mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi proses pembelajaran ini bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Yang pertama Bapak dan Ibu, nilai sebagai guru yaitu berpihak pada murid. Nah, di sini kegiatan yang bisa kita lakukan, ya, ini adalah bagaimana caranya kita menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi diri, ya, ini adalah cara yang paling baik, menguatkan, fokus pada karakter bukan tindakan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini definisi dari restitusi Bapak dan Ibu. Dan tahapan dari restitusi ini kita mengenal segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini segitiga restitusi. Kita lihat tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini tahapannya Bu Eda. Nanti kita lihat dulu satu persatu. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran sebetulnya. Lalu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Oke. Kemudian kegiatan proyek yang kita lakukan di sini, ya, harapannya ini bisa bagaimana membangun jiwa kewirausahaan anak yang itu juga jiwa kemandiriannya yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis IT, ya. Ini bisa mengasah kemampuan bernalar kritisnya, kreativitasnya, harapannya seperti itu. Kemudian mandiri. Nah, sebagai guru, Bapak dan Ibu, dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah dan juga membangun disiplin positif dan bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila, di sini harapannya kita sebagai guru itu hendaknya mandiri, punya semangat untuk mengambil pengetahuan dengan mengikuti berbagai pelatihan online, ya, webinar dan kegiatan pengembangan diri secara online. Kemudian mengembangkan kemampuan literasi, ya, menghasilkan berbagai karya, baik itu publikasi ilmiah, ya. Nah, ini yang harapannya kalau sekarang kelihatannya regulasi terkait dengan kenaikan pangkat guru itu belum muncul, ya. Kalau nggak salah dengan uji kompetensi yang sekarang ini, apakah masih ada kewajiban bagi guru untuk publikasi ilmiah? Ini kita tunggu saja regulasinya Bapak dan Ibu. Tapi harapannya publikasi ilmiah ini sebetulnya sebagai seorang guru itu kita harus mandiri. Artinya apa? Artinya kita punya kesadaran diri gitu. Tidak motivasinya untuk kenaikan pangkat, tetapi memang kita ingin memperbaiki ada sebuah tindakan yang kita lakukan, action research. Jadi penelitian tindakan kelas itu sebetulnya untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan sesuai desain pembelajaran yang kita buat. Memotivasi diri untuk melakukan pengembangan diri di MGMP dan kegiatan PGRI. Kadang-kadang kita sudah merasa puas begitu, sudahlah gitu, sehingga kita tidak hadir di kegiatan MGMP. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup, ya, tidak mau, sehingga regulasi-regulasi terkini itu kita menjadi tertinggal. Nah, ini banyak sekali yang berpikiran bahwa MGMP itu tidak penting, begitu, ya. Nah, padahal ini sebetulnya sangat penting.
Mandiri dan terus belajar, lifelong education sesuai dengan kodrat zaman. Ini jadi berbagai pelatihan yang kita ikuti dan semangat untuk belajar. Saat ini teman-teman sudah banyak juga yang S2. Kalau dulu tuntutan RSBI itu harus S2, Bapak dan Ibu guru mau tidak mau, gitu. Namun ada juga ketika RSBI bubar, ya, maka ya sudahlah program S2-nya lalu tidak diselesaikan. Nah, ini harapannya yang muda-muda ini sekarang kita lihat Bu Tanti mulai menyelesaikan lagi S2-nya ya, Bu Tanti dan teman-teman yang lain harapannya punya semangat dan motivasi untuk terus belajar. Kolaboratif. Nah, ini kita akan selalu berkolaborasi baik dengan lingkaran yang ada di terdekat kita, teman-teman satu sekolah, seperti kegiatan ini dalam berbagai program-program sekolah yang tentunya untuk membangun karakter yang ada pada anak-anak kita dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan dengan nilai ini kita bisa berperan sebagai apapun, kita bisa di FGMP sebagai narasumber ataupun sebagai apapun kita di sana. Tentunya kita bisa berkolaborasi tidak hanya dengan teman sejawat yang ada di unit kerja kita, tetapi juga dari sekolah lain. Ini Bapak dan Ibu, kolaboratif ini, ya, berbagai kegiatan-kegiatan di FGMP. Kalau seperti ini, rasanya profesi guru itu kita tuh nggak bisa diam gitu. Kita aktif bergerak terus. Semangat kalau masih muda. Reflektif. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya pun sebagai guru mengakui bahwa sebagai guru itu saya kurang reflektif, ya. Reflektif itu apa? Guru yang reflektif ini adalah yang mau melihat dirinya sendiri, mau melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukannya. Okay. Termasuk kita sederhana saja meminta anak-anak setelah satu bab selesai, ya, kelas 7 misalnya, coba anak-anak tuliskan kesan dan pesan setelah kita belajar bab ini, gitu, ya. Menurut anak-anak guru itu seperti apa? Nanti muncul anak-anak, Bu guru itu terlalu cepat, saya belum mudeng Bu, tapi Bu guru sudah pindah yang lain, atau Bu guru itu murah senyum Bu, begitu ya. Nah, kita melihat itu reflektif, termasuk reflektif, ya. Dan biasanya Bapak dan Ibu, ketika kita mengajar di kelas paralel yang banyak, di kelas yang pertama itu ada kekurangannya, di kelas yang kedua kita perbaiki kekurangan itu. Nah, nanti di kelas paralel yang terakhir itu akan semakin sempurna sesuai desain yang kita buat. Proses pembelajaran di kelas itu tadi. Melakukan proses pembelajaran yang telah dilakukan, mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan. Ini biasanya kita melakukan EDS guru juga EDS sekolah, ya. Sebagai guru yang reflektif kita melakukan itu sehingga berdasarkan EDS tersebut maka akan muncul program-program apa sih yang muncul dari evaluasi diri tersebut, baik itu evaluasi diri sebagai guru ataupun evaluasi diri sekolah kita, sehingga muncul kemudian program-program untuk mengatasi hasil dari evaluasi tersebut. Nah, ini bagaimana caranya Bapak dan Ibu sebagai guru kita juga inovatif, ya. Jadi beberapa rekan-rekan kita ini sudah sangat inovatif sekali, ya. Inovatif itu tidak harus yang canggih dalam memanfaatkan IT, tapi secara sederhana tentu saja. Misalnya inovatif bagaimana sih bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Secara sederhana bisa seperti itu. Ini Bapak dan Ibu untuk yang budaya positif, dan dalam rangka membangun budaya positif dan disiplin positif ini maka kita kemudian mengenal apa itu restitusi, ya, restitusi, dan bagaimana membangun keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran sebetulnya. Lalu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses.
Nah, dalam menstabilkan identitas ini, ya, kita bisa menyampaikan dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Jadi misalnya gini nih, ada anak bangun kesiangan gitu ya, sehingga dia tergesa-gesa. Lalu karena dia tergesa-gesa itu sepatunya asal ambil aja. Ternyata yang dia pakai itu adalah sepatu yang tidak hitam total begitu, ya. Dia salah pakai sepatu, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi bersama dengan anak itu, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kemarin saya mencontohkan ini, contohnya misalnya gini, kemarin saya buat video. Saya contohkan langsung kasus yang pertama, Bapak dan Ibu di sini. Menerapkan restitusi tadi. A-nya ini bangun kesiangan sehingga terlambat datang ke sekolah. Karena tergesa-gesa dia salah memakai seragam sepatu hari ini. Seharusnya hari ini seluruh siswa memakai sepatu hitam kaos kaki putih, tetapi A-nya memakai sepatu putih dan kaos kaki putih tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, tiba di sekolah udah sepi, tapi masih ada 3 temannya yang masuk kelas setelah mengikuti kegiatan pembiasaan keagamaan. Terjadi dialog seperti itu yang diharapkan dari program restitusi itu kita lakukan 3 tahapan tadi, ya. Nah, tetapi ini tentunya akan menjadi kendala ketika anak yang kita ajak komunikasi itu hanya diam, ya. Bahkan misalnya kesalahannya berat nih, ketika kita tanya, kita panggil, dia justru nangis saja nggak bicara apapun. Maka langkah-langkah restitusi yang tadi secara teoritis itu harus kita lakukan, itu ya sulit kita terapkan. Ya, coba kalau anaknya kita panggil, kemudian kita hadapkan ke guru BK gitu ya, otomatis mau nangis, baik diam tertunduk sambil menangis, lalu bagaimana dia akan memunculkan apa? Kesadaran pada dirinya, dia akan berbicara sendiri. Kalau dia tidak bicara apa-apa, nah ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, gitu ya. Padahal yang sudah terjadi kita sudah apa ya? Sudah terbiasa dengan reward and punishment, ya. Jadi dengan pemberian penghargaan dan hukuman. Nah ini harapannya seperti ini. Kemarin kita juga ketika diskusi itu juga, wah itu idealnya memang seperti itu. Nah mungkin ada karakter-karakter anak yang memang kita akan menanganinya dengan restitusi ini, Bapak dan Ibu, karena dia sensitif begitu ya, peka, sehingga kalau kita lakukan tahapan restitusi yang ada di sini, ya, 3 tahapan yang ada di segitiga ini bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu, ya. Nah ini tergantung anaknya. Jadi restitusi ini memang harapannya ya apa yang terjadi dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada anak itu artinya kita lebih lebih berhati-hati dalam bertindak, apalagi sekarang juga ada undang-undang perlindungan anak, sehingga dalam melakukan mengatasi kesalahan-kesalahan pada anak ini tadi tentunya kita harus punya kesabaran yang lebih memang. Jadi kita harus bertindak hati-hati baik secara verbal maupun tingkah laku kita, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita lebih kooperatif pada anak. Nah ini harapannya seperti itu. Jadi bagaimana membangun kesadaran anak itu. Jadi seperti tadi saya menanyakan, tahu kan aturan sekolah kita apa? Iya, kalau pakai OSIS itu pakai sepatu hitam, kaos kaki putih. Tapi sekarang kamu pakai sepatu warna apa? Warna putih, gitu ya.
Artinya apa? Artinya saya melanggar aturan, Bu. Nah, dia tahu dia melanggar aturan. Kalau melanggar aturan kan artinya ada konsekuensinya. Nah, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Ini dalam segitiga restitusi ini memang menuntut kehati-hatian guru dalam menangani anak ketika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran. Dan di sini tentunya kita bisa berkolaborasi dengan guru BK, ya. Jadi kadang-kadang kita itu sudah terbawa emosi, langsung meninggikan suara kita, Bapak dan Ibu, ya. Kadang-kadang seperti itu, apalagi ketika misalnya anak tidak mengerjakan tugas, sudah kita tunda minggu depan, dia masih tidak mengumpulkan lagi. Nah, seperti itu, kadang yang muncul kita sudah, ini anak kok seperti ini gitu ya. Jadi disinilah kesabaran kita itu sangat diuji memang. Okay? Jadi harapannya seperti itu. Kita ini sebagai guru sekaligus juga sebagai orang tua kedua bagi anak-anak kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Jadi Bu Endah memang kita pun ketika berdiskusi itu ya agak alot juga, mosok kok hukuman terus nggak boleh dihadapkan pada anak-anak yang beler banget gitu, terus gimana gitu ya. Jadi kita suatu ketika akan dihadapkan pada anak dia itu nggak bisa dengan cara yang halus, nggak dengan cara baik-baik. Tahapan segitiga restitusi ini ketika kita terapkan nggak mempan buat dia gitu loh. Orang tuanya aja udah angkat tangan. Nah, ini kita akan dihadapkan pada ini. Nah, kalau sudah seperti itu maka tentunya yang namanya hukuman tadi itu menjadi sebuah pilihan terakhir, tetapi tentunya kita harus perhatikan jangan sampai kita sebagai guru melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal ini, sehingga dibutuhkan kehati-hatian kita Bapak dan Ibu. Jadi memang konsep ini kalau kita pelajari kita kok terlalu konsep yang idealis banget begitu nggih, namun memang harapannya kita bisa melakukan tahapan ini yang kita diarahkan ke sana di kurikulum Merdeka ini, ya. Nah, tetapi ya itu tadi memang kemudian juga dikatakan bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas. Kenyataannya selama ini bahwa penghargaan itu justru yang merupakan motivasi eksternal, begitu ya. Jadi tentunya kan motivasi itu ada dua ya, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Lah kalau kita nggak boleh memberi penghargaan, ya, sehingga sekarang nggak ada ranking-rankingan itu tadi, ya. Ini juga dalam rangka restitusi itu tadi, ya. Jadi reward and punishment. Sebetulnya sih dalam proses pendidikan ini teori apa yang kita terapkan begitu. Kalau reward dan punishment itu teori lama, teori behavioristik, di mana definisi belajar itu adalah terjadi perubahan tingkah laku. Nah, sebetulnya dalam membangun karakter, perubahan belajar yang definisi belajar itu adalah perubahan tingkah laku, ini sebetulnya sejalan dengan teori behavioristik ini yang sampai saat ini masih digunakan oleh beberapa perguruan tinggi kedinasan, mulai dari STPDN, AKPOL, ya, kemudian AKMIL, AAU dan sebagainya, di mana mereka di situ memang membangun karakter terutama disiplin. Nah, di situ ini mereka masih berbasis teori behavioristik. Nah, teori-teori itu muncul sampai teori terkini itu adalah teori multiple intelligence berbasis kecerdasan majemuk, ya. Jadi sekarang tuntutannya kan kita mengenali karakteristik anak, begitu ya. Jadi bagaimana kita mengasah potensi anak itu, ya, sesuai dengan bakat dan talentanya. Ini dari multiple intelligence. Juga diharapkan berbasis teori kognitif dan teori konstruktivistik. Nah, itu kalau kita bahas satu persatu kita jadi kayak kuliah lagi Bapak dan Ibu, ya. Nah, tetapi teori-teori belajar itu menjadi dasar bagi kita dalam rangka menciptakan proses pembelajaran bermakna di kelas. Dan ingat bahwa belajar itu tidak hanya di ruang kelas. Kita bisa bawa anak yang IPS ke museum untuk belajar, ya. Belajar ekonomi, kita bisa bawa anak ke bank, kan, ya, nulis slip segala macam gitu ya. Anak-anak akan melihat di situ. Jadi dan alam juga bisa sebagai sumber belajar, sehingga muncul proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar anak
untuk memunculkan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila itu bisa melalui salah satunya adalah kegiatan P5 itu tadi. Begitu Bapak dan Ibu di sini, jadi untuk hukuman ya dalam konsep restitusi di sini tentunya itu harapannya dalam keseharian kita sebagai pendidik itu mulai kita hilangkan, tetapi saya yakin pada kondisi tertentu kita akan dihadapkan di mana kita mau tidak mau akan menerapkan hukuman itu dalam suatu kondisi yang mana kita tidak punya pilihan lain. Tetapi ketika bisa dilakukan, yang diarahkan memang dengan tahapan segitiga restitusi ini. Nah, mulai saat ini dengan segitiga restitusi ini bagaimana merubah aturan-aturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Jadi kalau bila peraturan itu berasal dari luar diri individu, misal dari pemerintah, termasuk larangan membawa HP, ya, kebijakan wali kota, maka bagaimana bahwa peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Nah, ini dibuat oleh wali kelas, dikuatkan lagi oleh wali kelas masing-masing di kelas-kelas bagaimana membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas Bapak dan Ibu di sini kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, ada usulan apa begitu terkait dengan kesepakatan kelas yang dibuat sehingga kesepakatan itu bisa menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, setiap anggota kelas ini perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Intinya Bapak dan Ibu di era saat ini sebetulnya dengan berkembangnya artificial intelligence, maka yang diutamakan pada kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana membangun karakter positif. Karakter positif yang merupakan nilai kebajikan universal yang itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila dan bagaimana upaya kita mewujudkannya. Jadi yang panjang lebar kita bahas tadi, intinya sebetulnya bagaimana kita sebagai guru ini proses-proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya kita akan mengubah kembali teori-teori belajar yang ada, ya, dan termasuk diantaranya tentu saja bagaimana kita memahami filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara sehingga itu bisa menjadi dasar bagi kita dalam langkah menciptakan proses pembelajaran bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, ya, kita breakdown sampai di visi sekolah kita. Karena endingnya proses-proses pembelajaran itu tentunya akan mencapai visi yang ada di sekolah kita, dan visi itu ada misi-misinya dan ada tujuannya dan ada indikatornya. Dan itu tidak hanya pembelajaran di setiap mapel yang kita lakukan, tetapi juga didukung dengan kegiatan ekskul, kemudian juga kegiatan-kegiatan pembiasaan yang sudah kita susun bersama. Dan tentu saja sekali lagi Bapak dan Ibu, endingnya bagaimana membangun generasi penerus harapan bangsa ini sehingga mereka nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.